muslim, seorang kafir bisa masuk ke majlis asalkan dapat izin, biarpun satu orang muslim yang mengizinkannya, dengan catatan tidak ada tanda-tanda bahwa dia bakal merendahkan masjid. Untuk kunjungan, untuk apa? Untuk melihat. Bahkan kalau perlu dia sampai mendengar ceramah semacam ini. Hatta yasma', hatta mendengar kalamullah. Kecuali di masjid itu sudah ada peraturan, karena mungkin, jadi gini loh, fleksibel. Mungkin dulu pernah ada orang non muslim datang merusak, sehingga ada peraturan. Peraturan itu bukan baku, bukan tidak bisa dirubah. Ya diikuti peraturan, jangan boleh masuk. Tapi secara umum dikatakan bahwasanya boleh masuk asalkan dapat izin seorang muslim biarpun satu. Yang dikatakan sebagai ulama, itu kita ambil pendapat yang paling gampang. Artinya ada izin, biarpun satu mengizinkannya. Dan satunya adalah satu orang yang bisa dianggap dia seorang yang adil, tidak fasik, tidak ini. Jadi orang yang normal deh, bukan ahli maksiat. Biarpun juga jarang-jarang jamaah tapi tidak maksiat. Paling tidak ada, bukan yang orang yang nggak baik, begitulah ya. Itu kurang lebihnya semacam itu. Dan biar mendengar, dia melihat keadaan dan sebagainya. Baik, kemudian masalah yanzilu rabbuna. Jadi ada di dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis yang zahirnya adalah menjadikan Allah itu seperti makhluknya. Ayat mutasyabihat, yanzilu Allah turun. Maka ada kaidah di dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaati. Akidah memahami ayat-ayat semacam itu. Yang pertama adalah dengan mentafwid, termasuk Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian tentang riwayat hadis ini harus, makanya termasuk wahai para asatid, pembahasan terpenting masalah akidah hari ini harus tuntas masalah ini, supaya kita tetap berpegang kepada akidah yang benar Ahlussunnati wal Jamaati al-Asy'ariyati, tentang pemahaman ayat-ayat tentang sifat-sifat seperti itu. Sebab kalau tidak, banyak orang akan tertipu. Jadi yanzilu, yang turun, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan arsy, dan Allah yang menciptakan langit. Maka Allah tidak perlu kepada arsy dan Allah tidak perlu kepada langit. Dan jangan katakan Allah bertempat di arsy atau bertempat di langit, karena Allah yang menciptakan tempat. Maka yanzilu ini ada hubungannya dengan pemahaman Ar-Rahmanu 'alal istawa. Kalau salah memahami Ar-Rahmanu 'alal istawa, maka pasti salah dalam memahami yanzilu. Ada hubungan, karena setelah dianggap di atas kan turun, kan begitu. Tapi kalau faham memaknai yastawinya ini benar, maka memahami yanzilunya juga benar. Baik. Atau tentang hadis jariyah, tentang ainallah fis sama, Allah di mana di langit, itu bagaimana cara memahaminya? Bisa jadi karena sudah terlanjur ditanyakan, kita perlu jeretrehkan sedikit panjang lebar, karena masalah akidah, supaya kita tidak tersesat. Akidah ulama kita Ahlussunnati wal Jamaati punya dua manhaj. Yang pertama adalah tafwid. Tafwid itu adalah, pertama ada dua marhalah. Marhalah tafwid itu jangan seperti fitnah yang sering dihembuskan. Tafwid itu katanya apa? Ta'til. Tafwid bukan ta'til. Ta'til itu menganggap tidak ada nas itu. Tafwid itu maknanya, maksud dari tafwid adalah yusbitu ma'aqad athbatullah, menetapkan di ayat itu ada. Ayatnya bunyinya begitu. Bukan kita menafikan ayat. Makna zahirnya ada, cuman kita tidak bisa membawanya. Karena apa? Kalau kita bawa kepada makna zahirnya, itu akan mengarah kepada pemahaman yang salah. Karena kita itu hanya faham dengan sesuatu yang kita mengerti. Selama ini pengalaman kita. Contoh sederhana begini, sebelum kita bicara tentang istawi, baru nanti yanzilu. Ada satu orang hidup di kampung, di desa yang tidak pernah ada listrik. Listrik dia? Listrik ya? Listrik apa? Elektrik. Belum ada elektrik di kampung. Lalu pergi ke kota, ke rumah makciknya. Malam-malam terang. Di kampung dia biasa pakai lampu, tapi pakai lampu keplek. Lampu pelita. Jadi kalau ingin mematikan pelita ditiup, gitu kan? Ditiup gitu. Dia setiap hari begitu, biasa dia. Setiap hari nyalain pelita mati. Pergi ke rumah makciknya.
Habis itu tidur malam, makciknya mau berangkat pergi sebelum subuh. Bilang kepada ponakannya, "Nak, nanti kalau sudah siang, matikan lampu ya." "Iya, makcik." Makciknya pulang dari pasar, siang belum dimatikan lampunya. Kenapa tak kau matikan lampu?" "Makcik, tak bisa mati, makcik." "Gimana cara makciknya?" "Itu makcik aku naik tangga, aku tiup-tiup tak mati." Ya, bukan gitu nak cara matikan itu tuh. Ambil satu tombol, bunyi. Jadi semua orang itu di saat disebut kalimat akan membawa makna kepada sesuatu yang ia fahami. Ya, ia fahami. Lampu begitu, kan begitu. Sekarang yastawi bani. Yastawi alal judi, tentang safinah, tastawi alal judi. Safi, yastawi, tastawi. Ada safinah dalam ayat, istiwanya safinah alal judi. Perahunya Nabi Nuh bersandar, ayo, alal judi di perahu. Jadi yastaqim ada pohon, yastaqim meninggi. Yastawiyan. Dua orang sama. Ada yastawi itu masa, yastawi maknanya banyak. Nah, karena itu kenapa kok maknanya berbeda-beda? Maknanya itu disesuaikan dengan siapa yang yastawi. Kalau perahu yastawinya begitu, kalau pohon yastawinya tegak ke atas. Karena saya tahu pohon, dikatakan pohon itu yastawi ke atas. Kita tahu perahu ya begitu yastawinya, karena saya tahu perahu. Makanya saya bisa memaknai yastawi, maknanya sesuai dengan makhluk ini kan ini. Baik. Sekarang di saat kita kembali kepada Allah, Anda tahu zat Allah? Anda tahu zat Allah? Memang Allah yastawi, benar. Cuman karena Anda tidak tahu zat Allah, maka Anda pun juga tidak mengerti yastawi. Jangan disamakan yastawi duduk seperti makhluk. Anda menyamakan Allah dengan makhluk saat itu. Seperti yastawinya pohon berbeda dengan yastawinya safinah, dengan perahu. Padahal sama-sama lafaz yastawi. Kenapa yastawi tadi berbeda-beda? Sampai dikatakan sampai 17-20 makna yastawi. Kenapa berbeda-beda? Karena sesuai dengan siapa yang yastawi. Kapan kita tahu siapa yang beristiwa, maka kita akan mengerti maknanya. Tentang Allah Jalla Jalaluh, kita tidak tahu tentang zat Allah. Lalu bagaimana yastawi? Loh, Anda tidak tahu zat Allah. Saya sambungkan dengan tangan. Tangan itu apa sih dengan pemahaman Anda? Tangan Anda adalah bagian kecil dari sebuah segala sesuatu yang nyambung dengannya. Tangan kan begitu. Badan gede baru kecil tangan. Coba. Tangannya gelas, tangannya teko, tangannya pintu, tangannya berbeda-beda ya. Jadi tangan itu sesuai pemahaman Anda adalah ada sesuatu, kemudian ada yang lebih dan itu akan jadi bahan pegangan, namanya tangan. Anda tahu pintu, makanya ada tangannya pintu. Anda tahu teko gelas, teko ya. Cero. Anda tahu tangannya kan? Anda gelas, Anda tahu tangannya. Kenapa? Anda tahu zatnya. Tapi saat bicara tentang Allah Jalla Jalaluh, Anda tahu zat Allah. Lalu bagaimana Anda bicara tentang tangan Allah? Dari mana Anda mengatakan tangan ini seperti tangan seperti yang kita fahami? Anda salah kalau tangan. Anda faham tangan tentang diri Anda, tentang makhluk, tentang zat Allah tidak bisa. Makanya para ulama ahli sunnah wal jamaah ngerti, orang nggak akan mampu faham kecuali sesuatu yang ada dalam pengalamannya. Sesuatu dengan pengalamannya nggak bisa lebih dari itu. Maka di saat berhubungan dengan zat Allah sampai di situ. Kita mengatakan disebutkan dalam Al-Quran yastawi, ada yad, ada tangan, ada yad, kemudian setelah itu apa? Kita serahkan. Kita pertama, kita ada di dalam Al-Quran. Baru setelah itu apa? Makna zahir yang nggak mungkin, karena saya tidak tahu zatnya Allah. Bagaimana saya mengatakan punya tangan? Berarti menyamakan dengan makhluk, ya kan? Kemudian setelah itu apa? Tauhid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Selesai. Kemudian manhaj ahli ta'wil adalah manhaj ahli ta'wil adalah pertama yusbit mafil Quran fil hadis, menetapkan selagi ada di Al-Quran ditetapkan. Kemudian setelah itu dicari makna. Berapa banyak makna tentang itu? Dicari makna yang banyak. Di antara makna-makna yang ada, mana yang paling sesuai dengan keagungan zat Allah dan kesucian zat Allah, maka ditempelkan di situ. Tentunya dengan hujah. Contoh yad. Kalau dalam bahasa kita adalah masalah majazat ada. Di dalam bahasa kita tangan maknanya macam-macam. Ada kekuatan, ada
kekuasaan, ada pokoknya kekuasaan itu di tanganku, kan gitu ya. Masalah itu mah di tanganku. Apa kita langsung mana ada enggak di tanganmu? Enggak begitu kan? Tanganku. Jadi ada kalimat-kalimat semacam itu. Ada kekuatan. Dia punya kekuatan, masih punya yad, punya tangan, kekuatan macam-macam. Dicari ciri maknanya, dicari paling cocok. Maka muncul yad, di situ adalah kekuasaan Allah. Karena makna kekuasaan ada sesuai dengan Quran, masalah Allah punya kudrah dan sebagainya. Nah, itu cara memaknainya. Jadi dia cari di antara makna-makna, kemudian makna itu adalah ditempelkan, namanya itu takwil. Mentakwil. Kalau diambil lafaz sesuai dengan makna lafaz aslinya, agak menjadi masalah tadi. Anda tidak tahu zat Allah, bagaimana Anda akan mengatakan bahwasanya tangan Allah seperti itu dan seterusnya? Tidak. Nah, karena kita tidak tahu zat Allah secara sesungguhnya, tapi kita hanya mengetahui sifat-sifatnya, maka segala sifat-sifat yang biasa berlaku untuk manusia tidak boleh Anda memberlakukan untuk Allah sesuai dengan pemahaman Anda. Lalu bagaimana yanzilu pula? Ya nggak mungkin dong yanzilu. Kalau yanzilku ya aku turun dari atas ke bawah. Makanya gara-gara meyakini Allah di atas langit, akhirnya ketemu ayat turun, benar turun. Sementara masalah Allah di atas langit, apa yang di atas langit? Termasuk ayat hadis yang katakan Allah fis sama, itu ada pembahasan fi sendiri makna dalam apakah Allah di dalam langit atau di atas langit. Allah ada yang menciptakan langit. Masalah hadis jariyah ini perlu dibahas secara khusus tentang itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita meyakini Allah ada. Kemudian yastawi 'alal arsy. Ya, kalau para ulama mengatakan yastawi bukan merubah ayat. Mengambil makna yang sesuai dengan makna istiwa adalah makna istaula. Tapi mereka memfitnah ahli sunnah wal jamaah merubah Al-Quran istawa menjadi istaula. Nah ini kan fitnah. Siapa yang merubah? Tidak ada yang merubah. Baik, kemudian yanzil, turunlah. Kalau memang kita maknai turunnya zat Allah, wong saya tidak tahu zat Allah, bagaimana saya katakan turun? Maka dari itu apa? Yang turun adalah amrullah, atau Allah menurunkan malaikat, atau rahmat Allah. Tidak bertentangan. Seperti Pak Perdana Menteri membangun masjid apa namanya? Muhammadi. Apakah kelihatan Pak Perdana Menteri bawa semen? Tidak. Nanti mereka membahas majas, tidak ada di dalam Al-Quran. Pembahasan baru lagi ya. Kalau majas Al-Quran, wah ini sangat mudah urusan majas. Harus orang memaknai majas. Ada majas dalam Al-Quran, ini pembahasan lebih luas lagi. Intinya turun di situ jangan difahami turun seperti yang kita fahami untuk makhluk. Lalu apa? Nuzulnya Allah, karena Anda tidak tahu zat Allah maka diam. Lalu beri makna yang sesuai apa yang diturunkan kepada kita. Coba Allah turun misalnya, kita gembira, senang, turun. Bukan masih memberikan rahmat kepada kita. Berarti kita langsung maknai Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan pertolongannya. Allah ini tidak melanggar karena hakikatnya memang Allah menurunkan rahmatnya. Cuman kita ingin menghindar dari makna turun yang difahami oleh manusia seolah dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Sebab kalau sudah dari atas ke bawah, dia meninggalkan di atas bawah. Tidak masuk. Karena dipahami manusia.